Ya, jadi memang perkembangan komputer itu tidak bisa lepas dari teknologi informasi itu tidak bisa lepas dari komputer ya. Jadi memang suatu hal yang tidak bisa kita hindari itu adalah kita harus tahu juga ketika kita belajar tentang teknologi informasi, maka kita perlu juga belajar tentang komputer itu sendiri. Oke, sebelumnya kalian ada mata kuliah jaringan komputer nggak? Ada mata kuliah jaringan komputer, ada yang tahu? Ini angkatan 2020 semua atau 2000? Ini ya, ya ada yang angkatan 2020, ada yang tahu mungkin silabus kalian akan dapat mata kuliah jaringan komputer nggak? Halo, halo. Halo everyone. Apakah ada orang di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengulas sedikit. Halo, ada yang tahu kalian akan dapat mata kuliah jaringan komputer kah? Untuk Suara saya 2019 kedengeran kan? sepertinya enggak. 2019 enggak? Enggak, Bu. Jadi yang dapat 2020. Kurang tahu, Bu. Ibu, ini saya lagi Nggak tahu. ngecek. Enggak, kalau 2019? Ibu, halo? Ya, halo? Saya lagi ngecek Iya, di jadwal mata kuliah kita sampai semester 8 ke depan yang buat 2019 itu nggak di jaringan komputer. Oh, tidak ada jaringan komputer. Oke, terima kasih infonya. Berarti enggak, tadinya ini kan sebenarnya mata kuliahnya tentang teknologi informasi dan multimedia. Jadi memang ada kalau bagian teknologi informasi itu ada nanti terakhir itu jaringan komputer. Makanya saya tanya, kalau misalnya ternyata tidak ada, kalian nggak ada, berarti otomatis nanti mungkin saya harus bahas juga jaringan komputer, paling nggak secara umum ya. Jadi biasanya jaringan komputer itu lebih kepada topologi jaringan sih. Topologi jaringan tuh berarti apa ya, karakteristik jaringan gitu, lebih ke gitu. Makanya tadi saya tanya dulu, kalau misalnya ada mata kuliah jaringan khusus jaringan komputer, berarti mungkin saya nggak perlu bahas jaringan komputer gitu. Makanya tadi saya tanya, kalau misalnya ternyata tidak ada, 2019 nggak ada, tadi angkatan berapa? Tadi siapa? Tadi siapa yang ngomong? Saya, Bu. Karen. Manggilnya siapa? Karen? Iya, Karen. Nah, ya Karen. Ya, makasih infonya Karen. Jadi saya perlu info ini karena nanti kita harus mencakup pembahasan itu atau enggak gitu. Ya, terima kasih infonya ya. Jadi memang berarti kalau gitu saya harus cover sampai jaringan komputer gitu ya, karena ternyata nggak ada ya. Baik, kita kemarin sudah bahas ini ya, maksudnya tentang tadi saya bilang kita udah sempat bahas. Cuma kebetulan saya kemarin cari-cari literatur itu ada yang cukup lebih lengkap ya. Kemarin kan saya juga sempat bahas tentang perkembangan komputer kan kemarin. Nah, kebetulan saya dapat juga yang agak komplit, mungkin bisa saya share ya. Jadi slide-nya sebenarnya mau dibenerin lagi yang slide yang kemarin, cuma kayaknya it will takes time.
Jadi saya belum sempat benerin lagi yang kemarin. Jadi mau ditambahin gitu. Saya share dulu aja deh ya. Ini suka loadingnya suka error nih kalau pakai. Ini harus dimatiin dulu. Suka error. Ini suka error masuk, suka ngehang nih kalau lagi apa? Saya suka keluar sendiri yang satu. Saya izin nggak pakai kamera ya, karena suka ntar keluar terus. Baik, saya ingin share sedikit tentang screen. Ada nggak screen-nya? Ada. Jadi kebetulan saya dapat literatur. Nah, itu bisa disimpan di itu ya. Dia agak cukup lengkap untuk membahas ini ya, sejarah ya, sejarah apa? Sejarah komputer secara umum. Baik, ini saya coba share. Tadinya saya mau ngubah slide, cuma belum sempat ya. Kan kita kemarin udah sempat bahas ya. Cuma kalau ngubah slide, belum sempat buat lagi. Jadi jadi kita lihat dari sini aja ya. Slide ini kan sebenarnya yang kemarin ya, mata kuliah yang kemarin. Cuma kebetulan saya dapat literatur yang cukup lengkap, yang membahas tentang perkembangan komputer ya. Jadi paling nggak jadi ini aja deh, jadi literatur kita atau bahan wawasan kita ya. Mau dibenerin slide-nya kayaknya kok banyak juga. Sebentar, kok ini nggak bisa. PDF ini kok nggak ada. Kenapa nggak mau? Sebentar, kenapa tidak mau ini? Nah, ini kelihatan nggak? Sudah terlihat? Sudah, Lihat, Bu. Ya, sudah Bu. nah ini ya baik, ini adalah yang pertama awal-awal ya. Perkembangan perhitungan sebelum ada komputer ya. Jadi manusia berupaya untuk melakukan penyimpanan data hingga pembuatan program sederhana melalui alat-alat sederhana hingga mesin mekanik. Yang pertama kali adalah namanya tally stick. Jadi alat bantu mengingat berbentuk tongkat atau batu yang dapat mendokumentasikan angka, jumlah, bahkan sebuah pesan atau kode. Jadi dulu pakainya stick begini ya. Gambarnya begini. Dulu awal-awal sekali karena manusia masih berproses ya. Bentuknya kayak begini. Terus yang kedua adalah abacus. Nah, kita kemarin udah sempat lihat ini kan. Kemarin udah di slide saya juga udah masuk ini. Apa namanya, sempoa ya. Ditemukan 2400 sebelum Masehi di Babilonia, kemudian baru ramai digunakan di Cina tahun 500 sebelum Masehi. Bisa dipakai untuk perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Ini kita udah tahu nih kan. Yang kemarin sudah sempat ini. Jadi kalau yang Chinese, sempoa ya, kita tahunya kan yang ini ya, yang Chinese.
Kalau yang barat begini sempoaknya. Beda ya, maksudnya agak beda sedikit. Perhitungannya agak beda. Jadi kalau yang barat nolnya di sini satu, jadi lebih kelihatan. Ini awal-awal. Terus kemudian ditemukan oleh Napier's Bones tahun 1614. Dia memungkinkan kita melakukan operasi kali bagi akar menghitung kuadrat hingga volume sebuah kubus. Nah, ini dulu kayak gini gambarnya. Dia namanya Napier's Bone. Ini orangnya yang menemukan pertama kali nih tahun 1614 ya. Terus kemudian dilanjutkan oleh slide rule, itu dibuat oleh William Oughtred tahun 1622. Mengembangkan ide John Napier yang tadi yang pertama kali tentang algoritma. Dia mengembangkan algoritmanya, fungsinya masih sama tapi lebih simpel. Jadi fungsinya masih sama tapi lebih simpel, serta dapat menghitung trigonometri dan algoritma. Namun tidak dapat digunakan untuk perhitungan penambahan dan pengurangan. Jadi nggak bisa. Dulu banget ya, William Oughtred. Namanya slide rule. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Pascal. Blaise Pascal tahun 1642. Jadi hanya sebatas ini sudah alat ya. Kalau yang tadi kan pertama sempoa, terus kemudian dilanjutkan yang alat yang agak beda. Ini alatnya hanya untuk menghitung tambah dan kurang saja. Tuh ya. Bentuknya kayak gini. Oleh Pascal. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Step Reckoner. Namanya Step Reckoner. Yang diciptakan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1672. Jadi ini dipakai untuk menghitung perkalian bagian pengurangan selalu nambahan secara otomatis. Ya, kemudian dilanjutkan lagi oleh Jacques Loom. Dia tahun 1801 menciptakan mesin tenun yang dapat menghitung. Jadi menciptakan Joseph Mary ya, Jacques. Jadi namanya Jacques Loom. Ini bentuknya kayak gini, wah gede banget ya. Bentuknya besar. Baru kemudian lanjutkan lagi aritmometer. Yang menemukan adalah Thomas de Colmar yang bisa disebutkan mesin hitung kalkulator yang pertama kali dibuat massal dan dijual bebas. Jadi bentuknya kayak begini. Kayak kita kemarin udah juga ya aritmometer. Bisa melakukan operasi dasar, 4 dasar operasi dalam matematika. Jadi penambahan, penjumlahan, pembagian kalian ya. Kemudian dilanjutkan oleh different engine dan analytical engine yang dibuat oleh Charles Babbage. Ini dia bisa ngitung secara otomatis fungsi turunan pada tabulasi fungsi polinomial. Alatnya ada nggak? Alatnya kayak gini. Babbage's Analytical Engine, the 19th Century Computer. Komputer kayak gini ya, 19th Century. Matematika yang disebut bapak komputer karena dia yang menemukan kayak semacam komputer lah gitu ya. Difference and Analytical Engine. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Augusta Ada Byron, perempuan ya. Merupakan programmer pertama yang menyarankan Charles Babbage untuk menggunakan sistem binary. Jadi dia adalah perempuan, berarti ya dia programmer yang pertama. Ia menulis program untuk mesin analitiknya si Charles ya, si Charles. Dia programmer pertama itu tahun 1840. Kemudian dilanjutkan oleh George Coates. Dia menemukan jadi dia yang menemukan alat untuk nyetaknya ya. Jadi dari si kalkulatornya si Charles tadi si Search Calculation Engine, bahasa namanya nama susah nih. Nah, dia yang bikin printernya. Jadi istilahnya di print ya. Kemudian dilanjutkan oleh Hermann Hollerith
tahun 1890 yang menemukan mesin tabulasi yang berfungsi untuk membangun, meringkas informasi dalam penulisan akuntansi. Ya, ini bentuknya kayak gini, tabulating machine, gede ya, gede banget. Nah, terus kemudian namanya Herman. Herman tuh nama ini ya. Kemudian dilanjutkan oleh IBM ya, yang dilakukan oleh Howard Aiken tahun 19, karena 19 ya, 1943, dikenal sebagai IBM Automatic Sequence Control Calculator. Udah calculator ya, jadi mesin hitung sudah berbasis listrik. Jadi tadi nggak listrik, sekarang berbasis listrik. Yang pertama kali namanya Harvard Mark I. Bentuknya kayak gini, yang berbasis listrik. Howard H. Aiken ya. Kemudian dilanjutkan oleh Z1 yang dibuat oleh Konrad Zuse di Jerman ya, tahun 1936 sampai 1938, udah tahun 19 ya. Itu adalah komputer yang pertama yang bisa diprogram, namanya Z1. Jadi untuk memprogram Z1 maka membutuhkan tape rekaman yang sudah direkam kepada pemutar tape yang ada pada mesin tersebut. Jadi harus ada tape rekamannya dulu. Jadi istilahnya kalau kita kayak memorinya ya, memori untuk nyimpennya. Ini gambarnya komputer Z1 yang pertama kali. Nah, barulah kemudian masuk operasi komputer generasi pertama ya. Kita kemarin udah bahas juga generasi pertama sampai generasi kelima. Tadi generasi pertama menggunakan takum vakum sebagai sirkuit dan rumah net sebagai memori serta ukurannya besar. Dia operasi mahal, menggunakan banyak tegangan listrik, menghasilkan panas sehingga menjadi penyebab kerusakan. Jadi komputer generasi pertama ini menggunakan bahasa mesin assembler ya, bahasa program sederhana sehingga dapat dipahami dan melakukan operasinya. Input diperoleh dari punch card, pita kertas serta output bisa dicetak. Ini yang pertama ya. Generasi pertama kita kemarin juga udah. Saya lupa, ini gambarnya kelihatan jelas nggak? Generasi pertama, terus kemudian Atanasoff Berry Computer tahun 1939 sampai 1942, Profesor John Atanasoff dan pelajar lulusan State University menemukan komputer elektrik digital yang pertama ini. Komputer kayak gini. Profesor ya, Profesor John. Namanya Atanasoff Berry Computer. Jadi Berry itu itunya berarti mahasiswanya ya. Terus kemudian lanjutkan dengan ENIAC. Kemarin kita bahasnya ENIAC ya, Electronic Numerical Integrator and Computer ternyata. Tahun yang selesai tahun 1946. Electronic Numerical Integrator and Computer adalah komputer pertama yang digunakan secara umum. Gimana kita udah langsung bahas ENIAC ini. Yang dikembangkan oleh John Presper Eckert dan John W. Mochel. Terus kemudian ini orangnya. Ini gambar komputernya kayak gini ya. Masih zaman dahulu kala. Terus kemudian dilanjutkan dengan UNIVAC 1, Universal Automatic Computer 1, adalah komputer komersial pertama. Jadi komputer sudah mulai diperjualbelikan yang didesain oleh John Presper Eckert dan John W. Mochel. Ini gambar komputernya kayak gini, masih gede ya. Sudah diperjualbelikan ya, sudah diperjualbelikan. Kemudian dilanjutkan oleh EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, komputer pertama yang dapat menyimpan program serta menyimpan data lainnya. Ini didesain oleh von Neumann tahun 1952. Ini orangnya, di komputernya. Generasi pertama nih ya. Ini ada namanya, ada gambarnya. Kalau generasi kedua, transistor sudah mengganti tabung. Satu transistor menggantikan sama dengan 40 tabung vakum. Jadi perangkat komputer jadi lebih sederhana, lebih cepat, lebih kecil, lebih ringkas, lebih hemat. Panas masih ada panas ya.
punch card masih berfungsi sebagai input dan cetakannya sebagai output. Komputer generasi kedua ini komputer yang pertama kalinya menyimpan program dalam memori penyimpanan. Ya, ini kita bahas kilas saja. Kita sudah kemarin sempat bahas juga. Ini adalah gambarnya, gambar komputer generasi kedua. Sudah lebih baik ya gambarnya. Generasi ketiga, transistor lebih minimalis dan disimpan pada chip silikon, jauh lebih kecil dan terjangkau dibandingkan generasi kedua. Bisa melaksanakan instruksi dalam 1/juta detik. Jadi pengguna sudah mulai berkomunikasi dengan komputer ini dengan keyboard untuk input data dan monitor sebagai output. Jadi sudah mulai ada keyboard dan output. Ya, terus kemudian bisa menjalankan aplikasi berbeda sekaligus dalam sebuah program utama. Jadi komputer generasi ketiga ini untuk pertama kalinya bisa diakses bebas pada semua orang. Karena komputer lebih sederhana serta lebih terjangkau. Jadi kalau komputer generasi kedua nggak semua orang bisa lihat, bisa punya gitu ya. Sekarang lebih mudah dipakai. Nah ini generasi ketiga. Jadi ini kayaknya saya masih lihat dengan komputer kayak begini zaman dulu. Masih lihat generasi ketiga ya. Terus masuk generasi keempat. Ini juga sudah mulai bagus ya, prosesornya lebih kecil. Nah, kemudian generasi kelima kita sekarang generasi yang sekarang ya 2010 sampai sekarang. Ini dari dulu nih saya masih ketemu nih yang paling kiri nih. Dan sekarang ini sekarang makin kesini ya, generasi kelima sekarang. Yaitu untuk komputer. Nah ini ya lebih ini ya. Yang kemarin komputer kemarin kita juga udah bahas kan, ada komputer berdasarkan tujuan pemakaian, berdasarkan teknologi yang digunakan. Jadi kalau komputer hybrid itu ada yang tahu apa yang dimaksud komputer hybrid? Komputer hybrid. Ada yang tahu nggak? Kemarin saya belum sempat bahas yang hybrid ya. Jadi kemarin kita sempat bahas komputer digital, komputer analog. Yang paling kita sempat bahas adalah ini ya. Berdasarkan ukuran dan kapasitas ada mikro, ada mini. Mikro yang kita pakai kan mini mainframe superkomputer. Nih, yang hybrid itu adalah ATM ya. Ternyata mesin ATM itu komputer hybrid. Termasuk komputer hybrid. Jadi dia kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Kan tadi kan digital. Berdasarkan teknologi ada komputer digital, ada komputer analog ya. Dan hybrid itu contohnya adalah ATM, mesin ATM. Ini tujuan khusus ya, digital komputer. Berdasarkan teknologi yang digunakan. Komputer analog itu ya, ini contohnya PC, desktop, laptop, PDA semua ya. Analog komputer itu untuk aplikasi ilmiah dan teknik. Jadi lebih khusus ya kalau analog komputer dengan tujuan khusus. Jadi kalau komputer digital, komputer yang biasa kita pakai. Nih, tadi komputer digital itu adalah komputer yang biasa digunakan untuk keperluan umum. Ya, jadi keperluan macam-macam kita bisa pakai komputer digital. Tapi kalau komputer analog, jadi komputer yang memiliki tujuan khusus yang mewakili menyimpan data dan dalam kuantitas fisik yang bervariasi terus-menerus ya. Jadi ada spesifikasi khusus. Nah, itu namanya disebut dengan komputer analog. Ini contohnya. Ini contohnya adalah komputer yang dipakai pada saat USG ya. Ultrasonic graph ya. Mesin USG kan kalau orang kebidan atau yang kalau pernah dengar ya untuk orang hamil tuh biasanya suka pakai USG kan, di USG gitu istilahnya. Nah itu komputernya pakai ini disebut dengan komputer untuk yang mengoperasikan alatnya itu disebut dengan komputer analog. Jadi dia spesifik ya, analog itu spesifik. Sementara yang hybrid itu adalah gabungan teknologi analog dan digital. Jadi komputer sendiri dapat memproses sinyal analog yang dikonversi jadi angka, kemudian konversi analog ke digital. Atau dia juga bisa angka digital sinyal analog ya.
Nah, jadi biasanya digunakan dalam kecerdasan buatan berbantuan komputer. Contohnya adalah mesin ATM. Mesin ATM itu yang paling adalah merupakan komputer hybrid. Kita udah tahu ya, kita suka ke ATM kan. Itu sebenarnya komputer hybrid. Jadi kombinasi antara analog tadi adalah komputer yang spesifik ya dengan tujuan tertentu, dengan komputer digital kan yang pada umumnya melakukan operasi pada umumnya. Untuk yang mikro mini kita udah bahas kemarin ya berdasarkan ukuran kapasitas. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan, yang belum saya sampaikan di slide yang kemarin ya. Ini saya sampaikan di sini. Mikro komputer yang biasa kita pakai, mini komputer ya. Ukurannya lebih, di sini ada gambarnya nggak? Nah, ini gambar kayak gini, mini komputer. Mikro komputer tuh yang biasa kita pakai hari-hari ya untuk pribadi. Jadi lebih cepat dan lebih kuat dari mikrokomputer, ukuran lebih besar, kapasitas penyimpanan kecil hingga sedang. Jadi khusus berarti ya, perhitungan akuntansi dalamnya mengendalikan atau proses produksi. Jadi seperti model apa? Tapi secara itu lebih powerful ya. Hampir mirip komputer analog tapi lebih powerful dari mikrokomputer. Ini ada gambarnya ya. Mainframes itu lebih kuat, memiliki kecepatan proses yang tinggi, menyimpan sejumlah data besar, tetapi mengkonsumsi lebih banyak listrik. Biasanya digunakan dalam penelitian, industri besar, bisnis besar, organisasi pemerintahan. Kemarin kita udah ada juga nih kalau nggak salah. Mainframe kayak gini ya. Kemudian untuk superkomputer adalah komputer terbesar dan tercepat ya. Panjangnya sampai 64 sampai 96 bit, digunakan untuk memproses data besar-besaran dan memecahkan masalah yang sangat canggih, yaitu di bidang sains dan pertahanan. Jadi seperti merancang dan meluncurkan rudal, ya meluncurkan rudal untuk orang-orang negara-negara yang berperang pakai superkomputer ya. Ramalan cuaca, penelitian biomedis, desain pesawat dan desain mobil pakai superkomputer ya. Contohnya adalah Crazy 3, namanya Crazy, gila ya, Crazy 3, High-Tech S300. India memiliki seperangkaian komputer super disebut dengan Param yang dikembangkan oleh SIDEC dan Anurag. Ya, sementara Wipro Infotech mengembangkan komputer Supernova. Jadi Supernova itu adalah komputer yang super, apa disebutnya? Supernova, sering dengar superkomputer. Supernova adalah salah satu contoh superkomputer. Nah, ini contohnya ya. Namanya Fugaku. Ini komputer Fugaku, superkomputer di Fugaku. Jadi nama tempat ya Fugaku. Namanya tadi ada Supernova, itu apa? Crazy 3, High-Tech S300, superkomputer yang dipakai untuk memproses data besar-besaran dan memecahkan masalah sangat canggih tadi ya, bidang pertahanan, meluncurkan rudal, merancang dan meluncurkan rudal, ramalan cuaca, penelitian biomedis, desain pesawat dan desain mobil. Ini contoh superkomputer baik. Ini untuk ini ya. Tadi transistor adalah semikonduktor yang dipakai sebagai penguat bagian dari sebuah sirkuit pemutus dan penyambung arus. Jadi tempat menyimpan kan, semua transistor tempat menyimpan. Jadi bisa untuk tadi memutus dan menyambung arus, stabilisasi genangan, tegangan dan modulasi sinyal. Oke, itu tentang yang kemarin. Baik, ya, ini saya nambahin yang kemarin ya, karena ini kemarin ada beberapa yang tidak ada di slide yang kemarin saya sharing. Kita lanjut ke mata kuliah yang kita hadapi hari ini, yaitu tentang, kita akan membahas struktur data komputer. Jadi kita tadi udah lihat bahwa komputer adalah bagian tidak terlepaskan dari teknologi informasi. Jadi tadi kita udah bahas sejarahnya, gitu ya, sejarahnya komputer seperti apa sampai akhirnya ketemu komputer yang sekarang kita pakai hari-hari. Ya, nah dasar komputer sendiri itu terdiri dari ini ya. Jadi dasar komputer yang kita pakai, baik itu PC maupun laptop gitu ya, itu ada komponen-komponennya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan CPU, ya, Central Processing Unit.
Nah, Central Processing Unit itu ada central unitnya ditambah dengan Arithmetic Logic Unit ALU misalnya ALU ya Arithmetic Logic Unit. Nah, antara CPU ini istilahnya bisa dibilang otaknya ya, prosesornya ya. Nah, dia berkaitan dengan memori. Nah, memori itu tempat penyimpanan, ada RAM, random access memory, ada read and only memory, terus kemudian ada input output port. Nanti akan dalam membahas struktur data komputer, kita akan membahas tentang satu-satu ya, tentang CPU, tentang memori, tentang input output device ya. Jadi input device-nya apa, output device-nya apa. Jadi nanti kita akan masuk bahas ini. Ini salah ya harusnya. Oh ya. Betul. Input masuk ke sini, output keluar ya. Jadi ini enggak ada ya. Jadi pada hari ini kita akan fokus di sini, di Central Processing Unit-nya, gitu ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah lebih kepada CPU-nya, Central Processing Unit. Jadi dalam membahas komputer, ya tadi kita akan bahas tentang Central Processing Unit. Tadi kebetulan saya tanya masalah jaringan komputer ya, ternyata jaringan komputer nggak ada sama sekali, jadi otomatis saya harus cover juga di sini. Mungkin nanti saya akan bahas sedikit, mungkin nggak akan sebagai ini aja bahan wawasan ya. Jaringan komputer masuk ke teknologi informasi di sini. Baik, ini tentang CPU Central Processing Unit yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi istilahnya akan kita bahas. Jadi yang pertama ini mungkin kalau kita sering lihat ini adalah di PC kan. Kalau kita lihat di PC CPU itu kalau dibongkar dia ada CD-nya, ada hard disk-nya, hard drive ya, ada motherboard-nya, ada power cord itu berarti ini kabel ya. Ada ribbon cap, jadi ini apa sih kabel lah, penyambung extra case ini buat kipas ya. Ada sound card, ada modem card, ada video card, ada power supply, chip, fan itu ya. Ini kurang lebih gambarannya. Nah sekarang kita akan bahas CPU di dalam CPU ada di dalam komputer itu sendiri. Nah CPU tadi kalau kita bahas secara apa tadi di dalam itu intinya ini sebenarnya tadi ada segala macam ya. Ada yang berfungsi sebagai input device, output device, ada yang berfungsi sebagai memori, ada yang berfungsi sebagai CPU. Nah ini kita masuk ke CPU dulu, kita akan bahas CPU. Nah CPU itu disebut juga tadi pengolah pusat atau Central Processing Unit. Jadi unit yang memproses bagian unit pusat yang memproses segala yang ada di dalam komputer ya. Secara definisi merupakan CPU adalah perangkat keras yang mengatur serta menjalankan semua aktivitas dan jalannya semua program yang ada pada komputer. CPU juga bisa disebut sebagai prosesor ya, istilahnya otaknya ya, otak dari komputer itu CPU. Jadi sebenarnya CPU itu menjalankan siklus mesin pada dasarnya. Jadi gimana cara dia menjalankan siklus mesin? Dia mengambil file instruksi, terus kemudian melakukan tindakan yang diminta dari instruksi tersebut. Jadi kalau intinya cuma itu aja sebenarnya, ngambil file instruksi. Jadi kalau kita pengen memprogram sebuah komputer, kita buat programnya yang berupa instruksi sebenarnya, yang kita berikan instruksi nanti pada akhirnya akan dijalankan oleh si CPU berdasarkan yang kita tulis gitu, yang kita buat. Nah, kadang-kadang kita tahu bahwa komputer kadang-kadang suka nyala terus. Jadi ketika semua listrik itu menyala pada komputer, maka kalau kita nggak matiin ya, misalnya kita lupa gitu matiin PC atau laptop itu pada dasarnya prosesornya akan terus menjalankan operasinya instruksi. Jadi akan terus berjalan itu proses itu. Proses instruksi akan terus. Jadi prosesnya kalau kita nggak matiin dia akan mengambil instruksi. Akan terjadi proses transfer data antara di dalam CPU dengan memori gitu. Akan terjadi proses siklus yang berulang selama proses dayanya atau ada power supply yang menyala. Dan pada saat kita menulis sebuah instruksi atau program, maka program tersebut atau instruksi tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau bahasa assembler ya, dan akan disimpan pada file disk. Jadi ketika program itu dijalankan atau
mengeksekut ya istilahnya, execute tadi perintah tadi, instruksi tadi, maka otomatis instruksi tadi, kode-kode tadi, kode-kode mesinnya itu akan di-load atau dimasukkan ke dalam memori untuk kemudian diterjemahkan gitu ya. Nah, sementara CPU itu sendiri, ini adalah CPU ya, ini CPU. Ini dalamnya CPU. Kalau ini kan tadi kan gambar ini gambarnya apa gambarnya dari PC ya, salah satu PC. Nah, di dalamnya itu komputer ya tadi ya, gambarnya. Ada kalau input output bagian dari komputer ya. Tadi ini bagian PC ya, komputer. Dari komputer walaupun ini kan ada output ya. Ini masih ada perangkat input outputnya. Jadi kalau gambar tadi itu dari sini ya, dari I/O port sampai sini nih. Nah, gambar sampai sini. Input device sama output device-nya nggak masuk. Jadi gambar tadi maaf yang ini tadi tidak termasuk input dan output device ya. Ada sih input output device-nya CD, DVD ya, masih ada. Tapi tidak termasuk keyboard dan monitor. Nah, ini adalah di dalam dari CPU. Dari dalam CPU itu ada ALU, Arithmetic Logic Unit, ada memori, ada control unit ya, ada input unit, output unit. Jadi transfer data, ada kontrol. Jadi komponen sentral CPU yang pertama itu adalah control unit. Ini yang disebut control unit atau kendali. Jadi di dalam CPU itu dia ada sirkuit. Ini ada bukan sirkuit ya, berarti dia sirkuit yang mengarahkan setiap operasi di dalam prosesor komputer. Jadi dia adalah yang istilahnya memberikan instruksi kepada bagian lainnya. Ya, pada bagian lainnya dari CPU. Jadi kontrol unit ini yang mengarahkan setiap operasi. Jadi pertama dia akan menerima input, kita menerima informasi input. Jadi ada input unit masuk ke sini. Nah, si input yang masuk tadi akan diubah menjadi sinyal kontrol. Nah, sinyal kontrol itu akan dikirim ke prosesor. Prosesor itu yang akan membagikan sinyal ke unit lain. Jadi nanti di sini ada prosesornya, dia masuk ke dia, sinyalnya akan dikirim ke ALU, ke memori gitu ya, dan ke output. Jadi ada input, dia terima input, nanti dia akan kirimkan sinyalnya itu ke bagian lain setelah dia terima setelah diubah jadi sinyal kontrol. Nah, kemudian ada lagi yang disebut register. Register ini adalah bagian dari memori ya. Jadi kontrol unit, register itu ada memori, merupakan ruang penyimpanan memori untuk mentransfer data yang akan dipakai. Jadi di register itu sebenarnya disebut juga register prosesor ya. Ini memori ini adalah register. Yang akan jadi dia adalah merupakan tempat menyimpan data untuk yang akan dipakai oleh CPU untuk memproses. Nah, jenis registernya itu bisa meliputi register, jadi penyimpanan ya. Jadi jenis penyimpanannya itu ada penyimpanan alamat, penyimpanan buffer memori, penyimpanan buffer, penyimpanan alamat, menyimpan output, input, alamat, selalu alamat ya, alamat address memori, address menyimpan buffer memori, address output, input output, register buffer input output. Jadi memori ini ada beberapa jenis. Nah, ini alamat-alamat ini akan dipakai atau data tadi akan dipakai untuk diproses selanjutnya pada CPU. Nah, komponen lainnya adalah tadi memori ada register ya, memori dari prosesor, register prosesor. Nah, ini ada lagi disebut dengan ALU. ALU itu Arithmetic Logic Unit. Jadi dia adalah sirkuit digital yang melakukan operasi aritmatik dan logika dasar. Ya, jadi sekali lagi di dalam CPU itu ada 3. Yang pertama control unit, memori yang merupakan register tadi ya. Register itu merupakan memori sebenarnya, ruang penyimpanan memori untuk mentransfer data yang dipakai CPU untuk memproses data.
disebut dengan register memori atau register prosesor. Jadi memori ini register sebenarnya bentuknya, ya. Terus kemudian control unit, memori atau register memori, ALU, arithmetic logic unit. Jadi ada 3 aja sebenarnya. Sirkuit digital yang melakukan operasi aritmetik dan logika dasar. Operasi aritmetiknya seperti biasa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sementara operasi logikanya perbandingan nilai seperti NOT, and OR. Itu ya. Ini adalah komponen dari proses CPU, Central Processing Unit. Nah, sekarang bagaimana langkah pengolahan data pada CPU? Nah, pengolahannya datanya seperti apa? Jadi tadi ada CPU itu ada control unit, ada ALU, ada register ya, registernya sebagai apa? Sebagai oh tadi di sini nggak ada. Oh ini sama aja ya. Sebagai memori sebenarnya. Jadi ada 3 aja CPU ini. Intinya kontrol, aritmetik, sama register yang sebagai tempat nyimpen data yang akan dipakai di proses selanjutnya. Langkah yang akan ada di CPU itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah fetching. Fetching itu istilahnya ngambil data ya. Ngambil data atau mengambil atau memanggil data berupa program counter. Jadi datanya di dalam sebuah counter. Jadi kalau kalian, saya lupa, udah belajar belum ya digital design? Apa namanya? Digital design ada nggak? Apa namanya? Sistem digital. Ada nggak sistem digital? Udah belajar sistem digital? Sudah, Bu. Sudah. Tadi saya mati ya? Kedengeran nggak sih tadi saya ngomong tentang langkah pengolahan data pada CPU? Tadi udah terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Oh ya, baik-baik. Ya, jadi kalau kalian belajar sistem digital, pernah dengar counter kan? Belajar nggak tentang counter? Belajar. Nah, counter ya, counter. Nah, counter itu, nah ini jadi kalau di dalam CPU itu dipakai counter itu. Jadi program counter. Jadi mengambil datanya atau manggil datanya pakai counter. Jadi counternya itu berisi alamat dan instruksi. Jadi alamat sama instruksinya itu masuk ke dalam counter. Jadi alamat address ini apa instruksinya. Jadi disusun dalam sebuah counter. Berisi alamat dari instruksi selanjutnya akan dieksekusi. Jadi alamat yang masuknya itu ada alamatnya. Jadi misalnya alamat address-nya berapa, nanti itu address itu yang akan dipakai untuk mengeksekusi programnya. Jadi yang diambil adalah alamat yang akan dipakai ya. Sementara instruksi yang ditujukan oleh program counter diambil dari memori. Instruksinya diambil dari memori. Tadi memori kan jadi ada tadi berupa sinyal kontrol dimasukin ke memori. Nah, memorinya ini dipakai untuk manggil data ya. Instruksinya akan dibawa ke CPU, terus kemudian ke register, dan counter akan memperbaharui instruksi berikutnya, gitu ya. Jadi fetching itu ngambil data. Jadi langkah pengolahan data ngambil datanya, terus kemudian decoding berarti artinya merubah ya, mendekod itu merubah, menerjemahkan kode. Jadi misalnya kadang-kadang kan kodenya pakai bahasa high level ya, kalau high level language biasanya yang bisa kita ngerti. Jadi high level language itu bahasa yang kita bisa pahami. Sementara kalau mesin kan nggak bisa ngerti untuk bahasa yang kita buat. Kayak misalnya ada loop, until gitu ya. Kalau pemrograman itu kan ada kan. Nah, itu bahasa mesin nggak ngerti. Nah, itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa assembler dulu. Jadi ketika ngambil data, terus tadi datanya ngambil data berupa tadi counter. Nah, counternya itu akan memiliki berupa instruksi, pada dasar instruksi tadi. Ternyata alamat tadi berisi instruksi
Misalnya instruksi menghitung 1 tambah 5 misalnya programnya ya. Nah, si program ini harus ditranslate dulu atau diterjemahkan dulu ke dalam bahasa mesin. Nah, si decode ini fungsinya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, baru yang terakhir ada execute, dijalankan. Jadi udah diterjemahkan, baru disebar tadi instruksinya kepada bagian-bagian yang akan mengerjakan itu. Jadi fetching, decoding, executing ini adalah pengolahan data pada CPU. Ya, ini untuk ininya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ini yang berkaitan dengan pengolahan data pada CPU. Baik, ini saya kebetulan ada video tentang CPU ya. Boleh kita lihat. Oh, bisa langsung. Bisa kelihatan nggak? Oke. Kelihatan nggak suaranya? Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang siklus cara kerja dari CPU atau Central Processing Unit. Perlu teman-teman ketahui, CPU atau lebih dikenal singkatan dari Central Processing Unit biasanya juga disebut prosesor. Di dalam sistem komputer, piranti ini memegang peran yang sangat penting. CPU sering kali disebut sebagai otak komputer, meskipun penyebutannya seperti itu tidak hanya bertindak sebagai mesin pemroses, tetapi tidak berfungsi sebagai pengingat. Jadi, fungsi pengingat ditangani oleh komponen tersendiri yang dinamakan memori. Contoh prosesor yang populer saat ini adalah Pentium 3, Pentium 4, Celeron, Core 2 Duo, Core i5, Core i7, dan lain sebagainya. Kecepatan prosesor dinyatakan dengan satuan MHz atau GHz. Kecepatan Pentium 4 misalnya telah mencapai 4,4 GHz dan sangat memungkinkan masih akan terus bertambah. Teman-teman, CPU mempunyai bagian-bagian penting. Di antaranya ada control unit, ada arithmetical logic unit atau ALU, CPU interconnection, sama register. Register dalam memori dalam CPU yang mempunyai kecepatan sangat tinggi. Nah, memori ini digunakan untuk berbagai operasi dalam CPU. Unit control berfungsi untuk mengendalikan seluruh perangkat dalam sistem komputer. Hal ini dapat kita analogikan dengan otak manusia yang mengontrol seluruh saraf dalam tubuh
sehingga seluruh anggota tubuh dapat digerakkan didasarkan pada instruksi yang terdapat pada program komputer. Nah, jadi setiap instruksi tadi diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan yang sesuai dengan yang dimaksud instruksi bersangkutan. Nah, selanjutnya ada ALU atau unit aritmatika dan logika yang berperan dalam melaksanakan berbagai operasi perhitungan seperti pengurangan, penjumlahan, pengalian maupun operasi pembandingan seperti membandingkan suatu nilai bernilai 0 atau tidak. Nah, untuk CPU interconnection, jadi ini sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Teman-teman, CPU berfungsi sebagai kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Perlu ketahui, fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, dan sebagainya. CPU ini dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Nah, teman-teman, perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti disket, cakram keras, pita perekam ya. Nah, instruksi itu kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik disebut alamat memori. Nah, selanjutnya CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Untuk siklus kerja dari CPU atau prosesor itu cukup sederhana. Prosesor akan mengambil instruksi dari memori kemudian mengerjakannya. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan prosesor akan memerlukan sebuah input. Nah, input data di sini ya, teman-teman. Selanjutnya setelah itu diolah. Instruksi tersebut akan menghasilkan sebuah yang dilengkapi dengan sirkuit logika, antara lain ada memory address register yang berisi alamat memori suatu data yang hendak ditulis dari MBR atau dibaca ke MBR. Lalu ada instruction register, yaitu ini berisi pengurangan, perkalian, dan pembandingan. Ya udah dulu ya, kayaknya kurang ini nih videonya, kurang asik. Kita cari yang lain, videonya kurang. Sebenarnya cari yang lebih bagus. Hai, namaku Suro. Mau tahu cara kerja CPU bagaimana? Check this out. Bisa kelihatan kan ya? Kedengeran kan? Iya Bu, bisa. Ya, makasih. Cara kerja CPU. Yeay! Dengan kemajuan teknologi saat ini, komputer menjadi barang yang penting di dalam kehidupan manusia. Tetapi pernahkah kalian berpikir, bagaimana caranya komputer bekerja? Saat kita menekan tombol keyboard, tombol tersebut akan mengantarkan arus listrik kecil yang diterima sebagai data. Data input eksternal dari input device masuk ke dalam RAM disimpan sebagai data sementara.
RAM sebagai penyimpanan sementara mempunyai batas kapasitas. Jika terjadi overload, inputan data akan diarahkan ke ROM yang mengakibatkan performa komputer melambat. Untuk inputan keyboard, ROM tidak perlu bekerja dalam media inputan. Data yang berada di RAM lanjut ke cache memori sebagai transit sementara. Hal ini berguna untuk kecepatan memproses data input yang pernah diproses sebelumnya. Setelah mampir di cache, data diarahkan ke control unit untuk diproses. Karena control unit berfungsi sebagai pengatur hardware-hardware yang lain untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data secara urut. Data yang berada di control unit diarahkan ke algorithmic logical unit atau ALU. Dikarenakan inputan keyboard tidak mempunyai logika dan perhitungan, data inputan tersebut lanjut ke proses selanjutnya. Data yang telah diproses disimpan lognya di register. Setelah disimpan di register, data diproses lagi di control unit untuk menentukan proses selanjutnya. Gabungan dari control unit, algorithmic logical unit, dan register merupakan CPU. Proses dari CPU tadi diarahkan ke RAM. Data yang berada di RAM disimpan sampai data tersebut menuju ke output. Output ini merupakan monitor yang menampilkan apa yang kita tekan di keyboard. Selesai. Terima kasih. Bye-bye. Gimana? Sudah paham kan? Kalau sudah paham, saya izin undur diri dulu. Mau UAS Warkom nih. Bye-bye. Oke, ini lumayan ini ya. Ini lebih jelas ininya pakai animasi. Tadi yang pertama ya. Mengantarkan arus listrik kecil yang diterima sebagai data. Ini dari data input yang kita masukkan. Data input eksternal dari input device masuk ke dalam RAM disimpan sebagai data sementara. RAM sebagai penyimpanan sementara mempunyai batas kapasitas. Jika terjadi overload, inputan data akan diarahkan ke ROM yang mengakibatkan performa komputer melambat. Untuk inputan keyboard, ROM tidak perlu bekerja dalam media inputan. Data yang berada di RAM lanjut ke cache memori sebagai transit sementara. Hal ini berguna untuk kecepatan memproses data input yang pernah diproses sebelumnya. Setelah mampir di cache, data diarahkan ke control unit untuk diproses. Karena control unit berfungsi sebagai pengatur hardware-hardware yang lain untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data secara urut. Data yang berada di control unit diarahkan ke algorithmic logical unit atau ALU. Dikarenakan inputan keyboard tidak mempunyai logika dan perhitungan, data inputan tersebut lanjut ke proses selanjutnya. Jadi kalau data yang telah diproses disimpan lognya di register. Setelah disimpan di register, data diproses lagi di control unit untuk menentukan proses selanjutnya. Gabungan dari control unit, algorithmic logical unit, dan register merupakan CPU. Proses dari CPU tadi diarahkan ke RAM. Data yang berada di RAM disimpan sampai data tersebut menuju ke output. Output ini merupakan monitor yang menampilkan apa yang kita tekan di keyboard. Selesai. Intinya itu ya tadi ya. Ya, jadi intinya tadi ini ya, siklus di sini. Dari inputnya dari input device ya, input device-nya bisa keyboard, bisa CD ya. Masuk kemudian diproses di RAM, langsung masuk ke RAM dulu, random access memory. Sebab RAM itu merupakan kapasitas memori yang ada di dalam, bukan permanen tapi ya, RAM itu tidak permanen, dia non volatile. Jadi untuk proses sementara itu masuk ke RAM dulu. Dia tidak disimpan permanen, jadi nanti diproses di RAM. Kalau ternyata overload tadi kan baru dia akan menggunakan read only memory untuk sementara. Makanya kalau sampai overload dia kerja device-nya akan melambat ya karena sudah melebihi akses ya. Ketika masuk dia tadi input yang masuk, instruksi masuk di RAM, habis di RAM dikirim dulu ke cache ya. Cache ini adalah temporary memory. Jadi akan sangat membantu ketika tadi ada perulangan instruksi. Jadi lebih cepat gitu. Jadi masuk di sini, kemudian baru masuk ke dalam CPU. Nah, CPU-nya kan ini yang utama ya.
central unit, arithmetic logic unit, sama register ya. Masuk ke central unit. Dari central unit ini, control unit, bukan central. Control unit ini akan menerima input tadi ya, dari memori ini, cache ini. Control unit nanti dia akan mengirimkan sinyal kontrol ke arithmetic logic unit. Kalau ternyata tidak ada proses aritmatik, langsung dikirim ke register. Kalaupun ada, outputnya dikirim ke register, register balik lagi control unit. Karena nanti control unitnya akan ngirim sinyal balik sebagai hasil ya. Setelah keluar hasil, dikirim lagi ke RAM. Nah, RAM ini yang akan mengirim lagi ke output sebagai hasil yang atas instruksi sudah kita buat di komputer. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk video sederhananya. Kalau ada video yang agak detail, jadi gimana dia memfetch memori dan seterusnya itu ada dari coba kita lihat, ada bikin pusing nggak? Inilah misalnya mengambil dan eksekusi instruksi. Tadi kan kita gimana cara kerjanya dari CPU adalah mengambil data, fetch data, terus mendekode, kemudian yang terakhir adalah eksekusi kan, executing. Nah itu yang akan menjalankan semuanya ya, menjalankan proses. Kalau kita lihat video yang lain ya, saya nggak tahu. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan kan videonya? Bisa, Bu. Ya, baik. Kedengaran nggak? Kali ini kita masuk ke materi fungsi komputer dalam pengambilan dan eksekusi instruksi. Fungsi dasar yang dilakukan oleh komputer itu adalah menjalankan suatu program. Program ini terdiri dari sekumpulan instruksi yang disimpan dalam memori. Prosesor itu akan melakukan pekerjaan yang sebenarnya itu adalah menjalankan instruksi yang sudah ditentukan oleh program. Nah, di sini kita akan menggambarkan tentang elemen-elemen kunci dari pelaksanaan program. Dalam bentuk yang paling sederhana, pemrosesan instruksi itu terdiri dari dua langkah. Yang pertama, prosesor membaca atau mengambil instruksi dari memori secara satu persatu, kemudian menjalankan setiap instruksinya. Eksekusi program ini terdiri dari pengulangan proses pengambilan instruksi dan juga eksekusi instruksi. Eksekusi instruksi ini adalah melibatkan beberapa operasi dan juga tergantung pada sifat dari instruksi itu sendiri. Pemrosesan yang diperlukan untuk satu instruksi disebut sebagai siklus instruksi. Kedua langkah yang ada pada siklus instruksi ini disebut sebagai siklus pengambilan atau fetch cycle dan siklus eksekusi atau execute cycle. Eksekusi program ini berhenti hanya jika mesin dimatikan, atau terjadi kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, atau adanya instruksi program yang menghentikan komputer ini ditemui. Pada awal setiap siklus instruksi, prosesor akan mengambil instruksi dari memori. Dalam proses biasa, register yang disebut sebagai program counter atau PC ini akan menyimpan alamat instruksi yang diambil selanjutnya, kecuali diberitahu sebaliknya. Prosesor ini selalu menaikkan program counter setelah setiap pengambilan instruksi, sehingga prosesor ini akan mengambil instruksi berikutnya secara berurutan, yaitu instruksi yang terletak pada alamat memori berikutnya yang lebih tinggi. Jadi misalnya, di mana setiap instruksi ini menempati sebuah memori 16 bit, diasumsikan bahwa program ini diatur di lokasi memori dengan alamat 300. Nah, maka prosesor akan mengambil instruksi di alamat 300. Nah, ketika instruksi yang ada di alamat 300 ini berhasil dieksekusi, prosesor akan mengambil instruksi di alamat 301. Kemudian berikutnya 302 dan seterusnya. Nah, urutan ini bisa berubah jika ada kontrol tertentu. Nah, instruksi yang sudah dimuat di register di prosesor atau yang dikenal sebagai instruction register ini
kemudian akan diterjemahkan oleh prosesor untuk dilakukan eksekusi sesuai dengan perintah atau kode perintah yang sudah diberikan. Secara umum, tindakan yang ada di siklus ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, memori prosesor atau prosesor memori. Di sini data dapat ditransfer dari prosesor ke memori atau memori ke prosesor. Kemudian prosesor I/O, data dapat ditransfer ke perangkat periferal atau dari perangkat periferal menuju prosesor. Kemudian pemrosesan data, prosesor dapat melakukan beberapa operasi aritmatika atau logika pada data yang didapat. Kemudian operasi kontrol. Ini adalah sebuah instruksi yang dapat menetapkan bahwa urutan eksekusinya bisa berubah. Jadi tidak berurutan. Bisa-bisa setelah instruksi 149 misalnya, ini ditetapkan bahwa instruksi berikutnya ada di lokasi 182. Jadi bukan di 150. Nah, ini peran dari kontrol pada siklus instruksi. Nah, ini adalah contoh sederhana dari sebuah akumulator dari sebuah prosesor, di mana prosesor ini memiliki register data tunggal yang disebut tadi akumulator. Nah, gabungan dari instruksi dan data dari contoh ini panjangnya 16 bit. Nah, ini untuk mempermudah saja dalam menjelaskan. Nah, ini contoh dari akumulator yang panjangnya 16 bit. Format instruksi yang disediakan ini adalah 4 bit. Jadi dimulai dari bit ke-0 sampai bit ke-3. Ini adalah bit instruksi atau dikenal dengan istilah opcode atau kode operasi atau kode perintah. Nah, sehingga jumlah kode operasi atau perintah yang bisa dibuat itu ada sebanyak 2 pangkat 4 atau ada 16 opcode yang berbeda. Nah, ini adalah contoh dari kode-kode perintah dari 01, 10, 101 dan seterusnya. Kemudian bit berikutnya yaitu bit ke-4 sampai bit 15. Ini adalah alamat dari memori yang diakses, yaitu yang panjangnya 12 bit. Sehingga ada 2 pangkat 12 alamat, yaitu 4096 atau 4 kilo alamat memori yang bisa dialamatkan atau bisa diakses secara langsung. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari eksekusi program parsial. Nah, di sini ada bagian yang relevan dari register memori dan prosesor. Fragmen program yang ditempatkan ini menambahkan sebuah konten memori di alamat 940 ke konten memori di alamat 941 dan menyimpan hasilnya di lokasi terakhir. Di sini diperlukan 3 buah instruksi yang dapat dijelaskan pada siklus berikut. Yang pertama, PC atau program counter ini berisi 300. Ya, ini menandakan alamat instruksi pertama. Alamat instruksi pertama yang ada di alamat 300 ini berisi nilai 1940 dalam bentuk heksadesimal. Kemudian 1940 ini dimuat ke IR atau Instruction Register. Kemudian counter akan bertambah setelah itu. Pada proses ini dilibatkan penggunaan register alamat memori dan register buffer memori. Hanya saja untuk menyederhanakan di gambar ini diabaikan. 4 bit pertama dari IR ini menunjukkan angka 1 pada 1940 itu berarti memuat akumulator ke memori. Kemudian 940 ini adalah alamat dari data yang akan dimuat, sehingga akumulator memuat data dari memori pada alamat 940, yang isinya adalah 0003. Kemudian program counter menunjukkan di alamat 301, yang berisi perintah 5941, kemudian disimpan di IR atau Instruction Register. Kemudian komputer menerjemahkan perintah dari 5941, di mana opcode 5 berarti 101 dalam binarnya, yang artinya menambahkan ke akumulator dari memori. Maksudnya nilai yang ada di akumulator sekarang dijumlahkan dengan nilai yang ada di alamat memori yang ditunjuk. Kemudian hasilnya disimpan di akumulator. Nah, di sini nilai akumulatornya adalah 3, alamat memori yang ditunjuk adalah 941. Yang bernilai 2, sehingga hasil penjumlahannya adalah 5 dan disimpan di akumulator kembali. Kemudian program counter bertambah menunjuk ke 302. Di sini 302 artinya 2941. Opcode 2 itu artinya adalah menempatkan akumulator atau isi akumulator ke memori. Memori yang ditunjuk adalah 941. Sehingga nilai akumulator yang berisi 0005
distorkan ke memori yang ada di alamat 941. Nah, di contoh ini kita lihat ada 3 buah siklus instruksi. Masing-masing terdiri dari siklus pengambilan, siklus eksekusi, dan siklus menaruh atau menambahkan sebuah nilai dari lokasi 90 ke 941. Nah, dengan beberapa instruksi yang lebih kompleks, ada kemungkinan siklusnya bisa lebih sedikit. Nah, pada prosesor lama misalnya, ini terdapat instruksi yang bisa berisi lebih dari 1 alamat memori. Dengan demikian, siklus eksekusi untuk instruksi tertentu pada prosesor bisa melibatkan lebih dari 1 referensi ke memori. Selain itu, sebagai ganti atau alternatif dari referensi memori, bisa juga instruksi menentukan operasi I/O dengan menentukan referensi alamat I/O. Nah, siklus eksekusi untuk instruksi tertentu ini mungkin melibatkan lebih dari 1 referensi ke memori. Selain itu, sebagai ganti referensi memori, instruksi dapat juga menentukan operasi I/O. Dengan pertimbangan tambahan ini, pada gambar berikut diberikan sebuah gambaran yang lebih rinci pada siklus instruksi. Untuk setiap siklus tertentu, ini beberapa kondisi atau bagian ini mungkin dapat dilewati. Di bagian-bagian yang lain, itu mungkin saja dioperasikan lebih dari 1 kali dalam sebuah siklus. Nah, status-status yang ada pada diagram siklus ini, yang pertama ada Instruction Address Calculation atau IAC. Ini adalah kondisi menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, di sini umumnya melibatkan penambahan dari nomor yang sudah ada ke alamat sebelumnya. Misalnya, instruksi yang panjangnya 16 bit, ini akan ditambahkan 1 dari alamat sebelumnya. Kemudian ada instruction fetch. Ini adalah membaca instruksi dari lokasi memori ke dalam prosesor atau ke prosesor. Kemudian ada instruction operation decoding. Ini adalah menganalisa instruksi dari kode operasi atau opcode untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan dan menentukan operan-operan mana yang akan digunakan. Kemudian ada operand address calculation. Jika operasi yang dieksekusi ini melibatkan referensi ke operan ini bisa dari memori atau dari I/O, maka di sini ditentukan alamat dari operannya. Kemudian setelah alamat dari operan ditentukan, berikutnya adalah operand fetch, yaitu mengambil operan dari memori atau membacanya dari I/O atau peripheral. Kemudian kalau operan sudah didapatkan, atau nilai operan sudah didapatkan, berikutnya adalah data operation, yaitu melakukan operasi dengan operasi tertentu yang sudah diterjemahkan kodenya dari instruksi yang dilakukan. Kemudian setelah operasi selesai, maka akan menghasilkan nilai, yaitu nilainya ditempatkan di alamat memori tertentu. Alamat memori yang ditentukan itu melalui operand address calculation atau perhitungan alamat operan, sama seperti di sebelumnya. Jadi menentukan alamat memori untuk bedanya di sini alamat memori yang digunakan untuk menulis hasil operasi. Setelah alamat yang ditentukan untuk menulis sudah ada, baru berikutnya adalah masuk ke operand store, yaitu menulis hasil ke memori atau menulis hasil ke peripheral melalui modul I/O. Nah, kondisi-kondisi yang ada di bagian atas, yaitu ada 3 kondisi, instruction fetch, operand fetch, dan operand store, ini melibatkan pertukaran antara prosesor dan memori, atau antara prosesor dan modul I/O. Kemudian yang di bagian bawah, dari mulai instruction address calculation sampai operand address calculation yang paling kanan, ini hanya melibatkan operasi pada prosesor atau di internal prosesor. Keadaan operand address calculation ini muncul 2 kali karena instruksi ini mungkin melibatkan membaca, kemudian menulis, atau dua-duanya. Namun yang dilakukan itu sebenarnya sama, hanya yang membedakan adalah operasinya baca atau operasi tulis. Pada diagram ini memungkinkan juga beberapa operan dan beberapa hasil didapatkan. Mungkin karena instruksinya memang membutuhkan operasi tersebut, ya, pembacaan operan berulang atau perolehan hasil yang berulang. Contohnya pada operasi penjumlahan A dengan B yang menghasilkan nilai C misalnya. Operasi ini bisa melibatkan operand address calculation hingga sampai 3 kali. Oke, begitu juga
pada operasi-operasi yang melibatkan vektor, misalnya array, satu dimensi, atau string yang melibatkan beberapa karakter. Nah, ini operand address calculation-nya bisa berulang-ulang. Jadi siklusnya ini bisa berulang dari mulai operand address calculation yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian berulang di bagian ini, hingga sampai menghasilkan operand atau nilai paling akhir. Baik, gimana? Pusing nggak? Gimana komentarnya? Jadi ternyata komputer itu ketika memproses cukup rumit ya. Ada proses pengambilan data, di fetch datanya, terus kemudian ya sebelum di fetch kan kalau itu kita ubah dulu, kita translate dulu, kemudian baru dieksekusi kan. Ada beberapa proses yang ternyata memang tidak sederhana yang kita bayangkan ya. Baik, itu ada terkait dengan proses eksekusi ya. Jadi eksekusi dan instruksi ya. Tadi eksekusi instruksi yang ada di dalam PC. Ada komentar. Ini saya ada video lagi tapi saya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering disebut tugas pendidikan logika sesuai dan secara dieksekusi program instruksi. Bila instruksi merupakan penghitungan logika atau aritmetik bahwa ke alur untuk diproses dihasil ke alat dan cara. Baik, ya ada yang bagus sih sebenarnya. Ada yang mau komentar? Silahkan. Silahkan kalau mau ada yang komentar. Baik. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah masuk ke tadi ya. Kita lanjutkan di slide ya. Di slide yang tadi, udah thank you aja nih. Rangka pengolahan data pada CPU. Nah, terus kita masuk ke sini, bagian dari CPU. Bagian-bagian pada CPU. Apa aja sih yang ada bagian dari CPU itu? Yang pertama adalah power supply. Power supply adalah perangkat yang mengubah arus listrik. Jadi power supply. Jadi dalam CPU kan kita suka ngeliat tuh ada power supply-nya. Kalau kamu pernah bongkar PC, nah power supply-nya itu dia ngubah listrik AC yang kan mungkin dari listrik di luar ya. Jadi arus DC. Karena arus DC ini akan dipakai pada komponen yang kecil-kecil ya. Tadi ada motherboard, ada hard disk, ada kalau ada masih disk drive ya, floppy disk drive, ada CD-ROM kalau masih ada CD-ROM. Jadi sinyalnya harus diubah dari sinyal AC alternating current jadi direct current ya, supaya lebih aman untuk alat-alat ini. Jadi yang pertama adalah komponen yang ada di dalam CPU. Tadi kan kalau yang tadi ini komponen sentral ya. Jadi komponen sentralnya cuma 3 sebenarnya tadi kan. Cuma 3. Tapi kalau bagian secara hardware ya, bagian secara hardware-nya itu ini bagian hardware ya. Kalau tadi komponennya komponen secara umum. Jadi semua tadi dimasukin dalam 3 komponen itu. Sementara bagian secara hardware pertama ada power supply-nya, terus kemudian ada motherboard. Jadi motherboard itu adalah dia yang menyatukan CPU. Jadi CPU ini ada memori, ada konektor, ya konektor ke input output. Dia juga ada soket, ada slot gitu ya yang akan menghubungi komponen lainnya.
dan juga sirkuit dari berbagai komponen. Jadi motherboard ini kadang-kadang kalau kita makanya kalau misalnya PC atau laptop motherboardnya korslet, nah itu udah susah deh. Karena motherboard itu namanya aja mother ya, berarti memang board yang sangat utama ya, kurang lebih bagian utama dari CPU itu motherboard. Ini secara hardware-nya. Terus kemudian dia juga ada hard disk. Ya. Hard disk ini merupakan penyimpanan permanen ya, penyimpanan permanen. Jadi kalau kita beli PC kan atau beli laptop kan biasanya ada tulisan hard disk 500 HDD gitu misalnya, atau SSD karena SSD ya pakai. Nah itu tentang kapasitasnya berapa, penyimpanan secara permanen ya. Kalau hard disk ini penyimpanan permanen. Kalau tadi yang kita sempat sebut ada RAM, tadi kan ada sebut memori ya. Itu memang memori tadi berupa register sebenarnya tadi kan memori itu berupa register. Nah, secara real memori yang tadi tuh kalau secara perangkatnya memori yang tadi kita sebut atau register tadi itu pada CPU itu adalah RAM ya. RAM, ROM dan cache tadi ya, bagian dari itu tadi. Nah, sementara hard disk ini adalah bagian yang volatile ya, sifatnya volatile jadi permanen. Jadi dia penyimpanan komputer utama yang terbuat dari satu atau lebih piringan aluminium atau kaca, jadi ada piringan aluminium atau kaca yang dilapisi dengan bahan ferromagnetik. Jadi dia seperti ini kurang lebih ya gambarnya hard disk itu isinya seperti ini kurang lebih. Jadi nanti ada datanya di sini, nanti dia akan nulis ke sini. Hard disk namanya hard disk kan, hard drive gitu kan, keras. Drive yang keras atau disket yang keras. Jadi dia memang dirancang untuk permanen. Nah, terus kemudian ada lagi di dalam CPU itu namanya LAN card, Local Area Network Card. Jadi ini sebagai istilahnya fasilitas ya. Jadi kadang-kadang misalnya bisa kalau kita lihat di PC-nya ada konektor untuk bisa disambungkan dengan jaringan ya, jaringan di lokal di LAN entah di rumah, entah di kampus ya, atau mungkin ini masih pakai kabel ya. Ini LAN card ini kayaknya yang lama ya. Sekarang kan modelnya kadang pakai wireless ya, Bluetooth. Pakai Bluetooth kan ininya. Jadi kalau ini ada LAN card-nya ini yang pada umumnya ada ininya gitu, ada LAN card-nya. Jadi dia yang bisa device ini akan bisa hubungkan ke jaringan ya, jaringan. Terus kemudian selain tadi beberapa hal yang tadi adalah jangan lupa kabel. Jadi kabel itu termasuk yang ada di dalam CPU bagian hardware ya. Kabel-kabel itu kan konektor itu pakai kabel nih. Tapi yang dipakai adalah kabel UTP. UTP itu unshielded twisted pair. Sebenarnya ada lagi yang shielded. STP ada lagi shielded twisted pair. Biasanya shielded itu lebih aman ya karena dilapisin lagi gitu ya. Kalau unshielded dia nggak dilapisin di sini. Biasanya pakai ada lapisannya semacam aluminium coil, aluminium untuk melindungi terjadinya interference atau apa gitu ya, supaya lebih aman. Biasanya kalau unshielded lebih aman. Tapi mungkin pada umum pakainya unshielded. Lebih murah soalnya lebih tepatnya lebih murah. Tadi kan kabel-kabel untuk mengkoneksi satu bagian ke bagian lain ya, masih ada kabelnya. Terus kemudian yang dimasukkan di bagian CPU adalah RAM. Tadi kan RAM random access memory. Ini kalau kita beli laptop atau beli PC kan atau handphone kan ada kan RAM sekian, RAM makin tinggi RAM-nya dia makin gede ininya kecepatannya lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena dia tadi RAM itu dipakai ketika awal eksekusi kan. Tadi misalnya dari input masuk ke PC, dari input itu instruksinya tuh langsung masuk RAM dulu. Random access memory. RAM ini adalah yang menjadi ini pertama, apa istilahnya? Jadi eksekutor pertama dari perintah di komputer. Jadi RAM ini yang menjadi istilahnya
memori pertama ya dari perintah instruksi dari komputer kita atau dari handphone kita. Jadi RAM ini kalau misalnya ternyata overload udah misalnya kan RAM-nya 2 GB misalnya. Lewat dari 2 GB itu nanti tadi performance-nya akan melambat kan karena dia akhirnya dia nggak bisa nyimpen, maka dia akan transfer ke ROM tadi kan. Biasanya setelah RAM ada ROM. Nah, dia RAM itu bisa mengakses data dalam urutan acak. Jadi salah satu kelebihannya dan sangat cepat. Jadi RAM itu cepat ya, sangat cepat untuk menemukan informasi. Dia digunakan sebagai memori utama. Memori utama yang ada dipakai pada operasi CPU. Jadi kalau pakai RAM, kalau kalian beli handphone juga ada kan RAM 1 GB, RAM 2 GB ya. Random access memory itu RAM itu penting karena memang itu yang dipakai memori utama ketika eksekusi dari CPU. Jadi RAM yang dipakai. Cuma nanti kalau kita kaitkan dengan hard disk ya, hard disk misalnya 500 GB gitu HDD atau SSD gitu ya. Itu terkait ketika kita misalnya tadi sudah hasil terus kita mau simpan lebih lama, kita simpan di hard disk. Jadi kalau eksekusi yang biasa, operasi biasa yang dipakai adalah RAM, Random Access Memory. Jadi operasi normal pada sebuah CPU, memori yang dipakai adalah yang RAM, yang namanya RAM. Jadi kalau kalian beli PC atau beli laptop atau beli handphone itu yang diperhatiin RAM-nya. Kan kalau handphone yang cuma 1 GB itu kan lebih lambat kerjanya dibanding yang misalnya 2 GB gitu. Atau yang PC atau laptop yang misalnya RAM-nya 4 GB atau 6 GB itu dia lebih cepat karena itu tadi dia akan bisa menampung banyak perintah pada saat yang bersamaan. Jadi kan dia mengakses data dalam urutan acak yang sangat cepat untuk menemukan informasi. Dia dipakai memori utama dan sifatnya volatile. Volatile itu berarti tidak ketika misalnya tiba-tiba mati data hilang. Nah, jadi volatile itu mudah hilang ya. Volatile itu ringkih, bahasa sederhananya ringkih ya, apa ya? Ya ringkih lah gitu. Jadi dia hanya dipakai ketika ada daya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita lagi kerja belum kita simpan, nah cuma memang kalau di Windows operasi, sistem operasi kan kita ada, kalau dulu zaman saya dulu kerja di Word gitu ya, misalnya ngerjain Word itu kalau tiba-tiba mati gitu ya, habis baterai atau apa mati itu nggak ada tuh memori sementaranya. Kalau versi-versi yang sekarang kan kalau Word atau PowerPoint ya itu ketika mati itu kadang-kadang dia nyediain data last save gitu kan. Itu masuk. Nah itu berarti di dalam Word yang edisi sekarang yang edisi terkini itu berarti dia sudah memberikan memori sebut cache ya, cache atau cache-nya. Jadi untuk sementara temporary memory. Masuk ke situ datanya atau bisa juga jadi dia nggak langsung hilang. Jadi atau bisa juga dikaitkan dengan ke apa ya tadi untuk memori sementara ya. Biasanya memori sementara itu untuk ini cache itu. Jadi memang salah satu kekurangannya RAM ini hanya bisa digunakan ketika ada daya. Jadi ketika ada CPU. Jadi memang operasi CPU lah. RAM itu dipakai pada operasi CPU, Central Processing Unit. Memori yang dipakai tadi sebagai register prosesor itu yang dipakai adalah si RAM ini. Tapi dia hanya berproses ketika ada daya, ketika nggak ada dia hilang. Ya. Jadi dia tidak bisa menyimpan informasi secara permanen. Nah, kalau yang permanen nanti kita kirim dia datanya ke hard disk. Nah, hard disk itu tadi yang misalnya kita nyediain hard disk berapa. Nah, itu akan kita kirim sebagai informasi yang permanen. Sementara kalau RAM itu informasinya tidak permanen, tapi dia merupakan bagian dari operasi pada sebuah CPU. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini tugas tadi ya, kita udah tentang bahas tentang CPU, komponen dari CPU, fungsi cara kerja CPU, bagian-bagian dari CPU. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ya ada orangnya kah? Dari saya tidak ada, Bu. Ya. Baik, ya itu sedikit penjelasan ya tentang tadi. Baik, terkait dengan saya pengen sedikit bahas aja ya tentang ini. Prosesor pada
handphone, ya kan? Kan sekarang istilahnya kita udah kita udah biasa pakai handphone kan? Ya, nah, sebentar ya. Jadi kalau kita mau ya kan perkembangan prosesor tidak hanya prosesor pada laptop atau PC ya. Laptop atau PC, kita tahu laptop sama PC lah. Prosesornya dari Pentium saya dulu Pentium Centrino tuh udah paling canggih ya, dual core Pentium tuh kayaknya keren banget dulu zaman dulu ya. Terus sekarang kan terus berkembang. Jadi Intel aja sekarang prosesornya udah beda kan? Apa sih, saya lupa namanya, kok jadi lupa nama prosesornya. Coba disebutin nama prosesor di PC. Apa? Prosesor PC? Ada yang mau menyebutkan prosesor? Silahkan. Prosesor PC. Ayo, nama prosesornya apa? Ayo. Intel mungkin. Iya, maksudnya serinya. Tadi kan dual core zaman dulu ya. Ada yang mau? Ya, AMD, betul nama prosesornya. Maksud saya jenis ininya. Namanya sekarang apa? Ayo dipakai suara aja, apa? Pakai suara aja, silakan. Sebentar, mana sih ini? Sistem Windows. Bukan. Ayo, namanya apa? Ini loh, maksud saya jenis prosesornya apa namanya? Namanya apa? Ayo, nama Intel. Oke, misalnya Intel, nama prosesornya Intel apa yang paling terkenal? Kalau Intel menurut saya pada waktu 2000-an itu ada seri Pentium, Ibu, ada seri Pentium. Iya, itu zaman dulu kan. Ada seri Maksud saya yang sekarang, ayo, dari namanya Core, apa? Bu. Core i3, Iya itu. Ya, itu Core i7, Core, iya kan? Intel Core kan sekarang namanya. Intel Core. Ya benar tadi nih, Jessica ngomong aja Jessica. Intel Core i7, i3, i5. Nah, itu istilah yang sekarang untuk prosesor PC. Itu Intel. Kalau AMD saya nggak hafal. AMD ada namanya juga kan? AMD ada namanya, ada istilahnya prosesor yang sekarang ya maksudnya. Kalau zaman saya dulu Centrino, tadi Pentium kan, Pentium 3, Pentium AMD Radeon. Nah, betul. Oh ya, ini perlu disebut ini ya, pertanyaannya nih aplikasi, nama jenis prosesor ya, prosesor PC. Prosesor PC. 5 deh. Jenis prosesor PC ya. Atau bukan jenis, nama lah. Prosesor pada PC. Nah, prosesor pada PC yang keenam. Ya, tadi Intel tadi sebutin ya. Nama prosesor pada handphone, smartphone. Nah, smartphone coba tadi PC. Nah, prosesor pada PC tadi yang sekarang Intel iCore. Nah, itu ada jenis-jenisnya tuh kan? Nah, kalau prosesor pada PC pada smartphone. Nah, smartphone ada yang tahu smartphone? Ada yang tahu? Saya masih ada di sini kan? Halo. Ya, Ibnu Haikal ya. Ini beneran nih Ibnu. Ibnu ada suaranya nggak Ibnu? Halo Bu. Ya, itu apa? Namanya apa? Prosesor AMD. Apa? Prosesornya? Prosesor untuk ini komputer Bu. Iya. Ya, setahu saya kalau AMD ada Radeon sama Ryzen sih Bu. Ya, kan ada apa? Radeon sama? Ryzen. Oke, nggak apa tuh, ya bisa ditulis tuh. Saya cuma tahu 2 itu sih Bu kalau AMD.
Ya, memang ada kan memang yang merajai prosesor itu kan prosesornya AMD sama itu ya apa? Intel. Intel. Kalau zaman saya dulu, iya makasih Ibnu. Kalau zaman saya dulu memang kekurangannya si AMD itu agak panas ya, itu zaman saya. Mungkin sekarang dia udah mulai diperbaiki kali ini ya. Dulu kalau zaman saya, kalau laptop prosesornya AMD biasanya cepat panas gitu dibandingin si Intel biasanya. Mungkin sekarang mereka udah bikin ini ya pengecualian ya. Oke, tadi prosesor PC, berarti tadi udah tahu ya. Nanti kita sebut ada beberapa ini. Kalau yang smartphone, ada yang tahu nggak smartphone? Ayo, prosesor smartphone. Jadi perkembangan prosesor ini nggak cuma di PC ya, PC laptop ya, PC laptop sama kan, PC laptop apa lagi ya. Nah sekarang kita juga prosesor itu CPU tadi ya, CPU sebenarnya CPU kan itu nama CPU itu ininya cara nama si otaknya kan istilahnya. Nah, dia juga merambah ke ponsel smartphone, ponsel pintar ya. Nah, sama gitu kan. Nah, cuma bedanya kalau di smartphone itu apa? Pasti desainnya lebih kecil kan. Nah, kita tahu di handphone kan pasti ada, ini juga ada CPU, pasti ada CPU-nya. Ada memori ya. Dan kita tahu kan kalau beli handphone kan ada RAM-nya ya kan. Sekarang kan RAM-nya sekarang makin tinggi kan. Yang ditulis itu adalah apa coba? Coba lihat. Kalau kalian lihat di Tokopedia atau misalnya iklan tentang CPU. HP Samsung misalnya, HP Samsung seri berapa nih? Ya, biasanya apa coba? Nih. Seri saya pengen lihat ininya. Jadi speknya yang dikasih tahu ya. Kalau kita bicara spek, ya kan? Nah, biasanya dia istilahnya RAM, ya kan? RAM-nya 4 GB storage. Nah, storage-nya jadi ada RAM, ada storage. Nah, RAM sama storage itu, RAM itu tadi untuk proses di memori yang dipakai pada proses di CPU tadi, ya kan CPU tadi. Itu RAM. Kalau storage ya itu permanen. Nah, itu iPhone. Nah, tuh ada yang sebutin. Ya Karen betul, itu prosesornya, prosesor iPhone ya, ada serinya kan. Nah, itu menunjukkan ini apa? Sebenarnya menunjukkan kecanggihan dari prosesornya ya. Jadi kalau di smartphone itu si elemen prosesor tadi. Jadi inti dari CPU ya. Kalau di smartphone dia pakai ada tambahan. Jadi kalau di smartphone ada disebutnya subprosesor. Ya, subprosesor. Jadi ada prosesor yang lebih kecil gitu ya. Nah, bedanya dia karena tadi kan ya dia device-nya kecil, ya faktor size ya. Faktor size kecil, maka otomatis dia nggak bisa kayak pakai motherboard gitu gede banget ya. Akhirnya dia namanya di sistem yang dipakainya adalah pakai sistem yang terintegrasi dalam satu chipset. Nah, ada yang tahu istilahnya sebut apa? Sebutnya SoC. Ada yang tahu SoC? Tahu SoC apa? Ada yang tahu nggak SoC itu apa? SoC itu sistem on chip. Jadi kalau di handphone itu prosesornya itu dimasukinnya dalam sistem on chip. Jadi nggak pakai motherboard ya, pakainya sistem on chip. Nah, sistem on chip itu ya. Jadi ketika kita bicara prosesor handphone, maka sebenarnya kita sebenarnya sedang bicara tentang sistem on chip-nya karena ya bicara tentang sistem on chip kan, dan sedangkan komponen utama di dalam sistem on chip adalah CPU-nya. Jadi
Jadi CPU tadi kan, ya, Central Processing Unit ini tadi kan ada control unit, ada apa tadi? Ada memori, ya kan? Ada apa lagi? Control unit, memori, ayo apa lagi? Apa tadi? Ada 3 kan? What is it? Ada yang tahu? Terus ada ingat nggak tadi komponen CPU apa aja? Ya, masa lupa. Ada 3 kan nih di sini. Komponen CPU adalah control unit, memori, dan arithmetic logic unit. Ya, arithmetic logic unit itu adalah prosesornya ya istilahnya. Yang dipakai untuk proses dari ininya apa? Si prosesornya. Nah, kalau di handphone maka kita sebenarnya bicaranya yang dipakai itu CPU-nya adalah perusahaan yang memang bergerak di dalam arsitektur prosesor ponsel ya. Jadi dia memang kalau di perusahaannya, kalau di mana di prosesor seluler, jadi jadi pada umumnya, jadi kalau kita lihat di handphone Samsung apa segala macam tuh Samsung, terus handphone seri-seri handphone ada Qualcomm, Texas Instruments, Nvidia, prosesor seluler ya. Prosesor seluler ini yang bermain 4 utama itu adalah Nvidia, Qualcomm, Texas Instruments sama Samsung. Semuanya sebenarnya sama, semuanya itu memiliki kesamaan. Mereka pakai satu perusahaan yang menyediakan jasa arsitektur prosesor seluler. Nah, itu nama perusahaannya adalah ARM. Dia pakai ARM satu perusahaan sebenarnya, cuma dari beberapa perusahaan ini dia memodifikasi. Jadi ada yang langsung pakai langsung pakai desain CPU dari ARM yang perusahaan ini, ada yang dia dimodifikasi. Modifikasinya ada hanya pakai misalnya yang set instruksinya aja, nanti di hardware device-nya dipakai. Jadi kalau kita bicara misalnya quad core, dual core itu adalah artinya CPU-nya ada lebih dari 1. Tapi kalau kita misalnya dual core 1,2 GHz ya. Itu adalah menandakan bahwa kecepatan dari si prosesornya. Ya, kecepatan jadi bisa 1 GHz kecepatan prosesornya. Kalau makin tinggi berarti makin gede kan? Kecepatan si CPU-nya bekerja, prosesor 1 GHz, prosesor 800 MHz itu kecepatan CPU-nya bekerja 1,5, 1, nah itu kecepatan prosesornya makin tinggi makin cepat gitu. Sementara misalnya triple core, octa core, nah itu CPU-nya ada berapa biji. Jadi kalau di sini disebutkan kalau misalnya walaupun perusahaan misalnya sama-sama misalnya perusahaannya 1 GHz, tapi satu dari Samsung, satu dari misalnya dari Qualcomm gitu. Sama-sama 1 GHz itu tidak berarti bahwa kita akan mendapatkan kinerja yang sama. Kenapa nggak sama? Karena si pembuat chipsetnya itu dia akan mengambil pendekatan yang berbeda walaupun sama-sama 1 GHz.
Jadi mungkin dia merancangnya di desain tertentu. Nah, kalau di handphone itu pakainya nambahinnya GPU ya, graphic processing unit. Jadi untuk memproses grafis. Jadi biasanya ditambahin GPU-nya itu. GPU-nya itu kalau ditambahin makin banyak, maka dia tidak akan membebani kerja prosesor. Jadi lebih cepat. Nah, makin bagus GPU-nya, nanti biasanya kita kalau melihat yang gambar yang 3 dimensi itu lebih bagus hasilnya. Atau misalnya video-video yang atau game yang 3 dimensi ya, itu biasanya lebih web yang kompleks, permainan video 3D itu lebih bagus untuk melihat gambarnya, karena dia kalau ditambahkan tadi grafik processing unit ini tadi ya, karena dia ditambahkan device lain. Baik, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf tadi agak terlambat ya. Kita tutup saja. Sebelum ditutup mungkin foto dulu ya, seperti biasa.